Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Yuk, kesehatannya dijaga karena itu adalah harta yang paling berharga. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya yakin Anda semua sudah mendapatkan vaksin untuk COVID-19 dan mungkin ada berkah di belakang penyuntikan vaksin. Anda jadi tahu berapa tensi Anda. Karena itu adalah syaratnya waktu dulu disuntik, ya kan? Nah, takutnya Anda jadi tahu punya tekanan darah yang tinggi. Tapi sampai hari ini Anda belum melakukan tindakan apapun. Aduh, jangan sampai dibiarkan. Hipertensi punya julukan The Silent Killer. Ini dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Apit. Seperti apa kisah kesehatannya? Ini dia. Apit Agus Raharjo. Kehidupannya berubah 180 derajat. Setelah terserang stroke, tak hanya sekali, Apit justru terkena stroke sebanyak 2 kali. Hal ini karena tekanan darahnya yang sangat tinggi. Apit memang sudah mengidap hipertensi sejak muda, tapi tidak dikendalikan dengan baik karena merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Kondisi ini makin diperparah dengan kebiasaan sehari-harinya yang kurang istirahat. Ia sempat bekerja sebagai petugas keamanan yang membuatnya kerap berjaga di malam hari. Namun, bukannya menyempatkan waktunya untuk istirahat selepas bekerja, Apit justru melakukan hal lain, sehingga tidurnya sangat sedikit. Hipertensi yang diidapnya pun semakin tidak terkendali. Alhasil, pada tahun 2016 dan 2021, ia terserang stroke. Kini, Apit harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Hipertensi bisa berakibat stroke, ya, sebuah penyakit yang bisa merubah nasib seseorang bahkan satu keluarga. Sebuah penyakit yang berat, betul, tapi masih ada jalan keluar untuk mengurangi resiko yang terjadi atau faktor kecacatan yang terjadi pasca serangan stroke. Bersama kami di studio pemirsa ada Pak Apit Agus Raharjo. Pak Apit, apa kabar? Baik. Baik ya Pak ya? Baik. Ditemani sang istri tercinta ada Ibu Fatima. Bu Fatima, apa kabar? Baik. Oh, ini selalu berdua terus kemana-mana kayaknya ya? Iya. Pemirsa, kita akan belajar bukan hanya dari Pak Apit dan juga Ibu Fatima, tapi juga ada dari 2 praktisi kesehatan bersama saya di sini. Ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Ya, pemirsa Anda juga sehat selalu ya. Iya, dan juga ada Mas Nurman. Hai Mas Nurman, apa kabar? Halo Kang Ronald, baik, dan pemirsa di rumah harus tetap sehat selalu. Hipertensi, pemirsa nggak ada bosan-bosannya kami mengingatkan punya julukan The Silent Killer. Pembunuh diam-diam. Jadi jika Anda punya hipertensi, percayalah Anda sedang menanam bom waktu di tubuh Anda. Contohnya adalah Pak Apit. Tensinya pernah tinggi banget ya Pak ya? Iya. Paling tinggi adalah sampai angka berapa? 200. 200. Iya. Terasa gejalanya apa Pak pas lagi tinggi? Yang pertama kepalanya pusing. Kepalanya pusing, Muka lalu? kesemutan. Kesemutan. Tangan sampai kesemutan juga ini. Sampai kaki, lemas nih kaki biasanya. Ketika Bapak tahu tinggi, apa yang Bapak lakukan? Istirahat aja, Pak. Istirahat aja. Ibu juga bilangnya gitu. Bapak Iya. istirahat aja gitu. Istirahat dulu sampai ke dokter. Setelah dari dokter dapat apa nih? Dapat Ya, obat. Obat, Iya. dapat tentunya. Obatnya diminum rutin atau tidak? Rutin. Lalu Bapak tahun 2016 pertama kali terkena Iya, betul stroke itu sekali. ya. Yang terjadi pada saat itu gimana Pak? Bapak masih ingat? Ya, waktu awalnya saya kena yang pertama dulu, itu waktu saya kerja, saya merasakan badan tubuh saya ini kurang enak nih, nggak keruan itu rasanya. Oke. Muka saya kesemutan, kaki saya lemes, langsung telepon istri aja udah karena saya udah nggak berani Nggak bawa bisa motor, jalan. kaki saya Waduh. udah lemes kan kaki. Ibu kaget di telepon Kayak mau Bapak. jalan. Iya, kaget. Oke, terus gimana? Langsung ke rumah sakit Ibu bawa Bapak? Dijemput anak dulu. Oke. Jemput anak terus baru ke dokter awalnya. Sudah ke dokter, kasih obat. Ternyata nggak ada perubahan kan. Udah akhirnya ke rumah sakit. Kata rumah Langsung sakit saat itu UGD adalah stroke dirawat. langsung memang. Iya. Iya. Langsung suruh nggak boleh Diperiksa pulang. dulu, Nggak boleh pulang. Dan saat Iya. itu Harus tensinya diopnam. 200. 200. Iya, Lumpuh banget Pak. Iya, sebelah langsung nggak kerasa apa-apa. nggak nih. terasa. Berapa lama kembali pulih sempurnanya? Ya kurang lebih 3 bulan lah. Bener-bener sehat lagi Iya, gitu. bisa sehat push up lagi. lagi, bisa angkat kaki lari-lari. satu begini, bisa turun naik. Memang tahun 2016 stroke yang pertama 3 bulan kemudian beliau kembali pulih sempurna. Nah kalau 5 tahun kemudian kena lagi stroke yang kedua Pak Apit, apa kabar itu, kenapa yang terjadi? Ya itu mungkin karena Dari merasa makan. udah sembuh gitu. Nah, Udah seneng nggak bakal Jadi sakit nggak kontrol lagi makan. Gitu. kontrol, oh
Oh, nggak jadi kontrol makan. kebiasaan buruk dulu diulangi Iya, lagi. iya. Kira-kira apa yang membuat Bapak tensinya tinggi coba? Ayo saling koreksi. Makannya. Oke, jadi makan nggak Iya, dikontrol, nggak apapun dimakan lah Pak ya. Iya. Apalagi kira-kira yang membuat Bapak Kopi. tensinya tinggi? Kopi bisa 4-5 kali saya minum. Pakai gula lagi. Yang udah Iya. ada gulanya. Oh, sachet. Ya udah saset. Sehari bisa 4 sampai 5 gelas. Iya. Baik, apa lagi? Minuman bersoda. Tidurnya bagaimana? Ya kurang. Tidurnya kurang. Kenapa? Ya karena selain jaga malam itu kan. Oh, Bapak kerjanya shift malam? Iya. Setiap hari? Setiap 2 hari. Pagi, Oh, 2 hari malam. Oh, 1 shift-shiftan. minggu. Shift-shiftan. Olahraga enggak? Olahraga. Ya, udah enggak. juga kurang. Paling olahraga di kantor Kurang. aja waktu itu. Merokok juga? Enggak. Enggak, kalau Saya merokok merokok, enggak dia. Mungkin kalau kita lihat ya pemirsa kondisi Pak Apit ini sekarang kan oke ya. Sudah pernah 2 kali kena serangan stroke. 3 kemungkinan orang dengan mengalami serangan stroke. Pertama dia bisa terjadi kematian, itu yang sering kita dengar. Kemudian bisa terjadi sembuh dan juga bisa terjadi kecacatan. Iya, iya. Dan saya lihat kalau lihat data ini ya Pak Apit masih beruntung. Artinya masih punya faktor risiko untuk Iya. terjadi masalah lagi. Apalagi kalau tadi pola makannya, pola tidurnya, Iya. olahraganya, itunya semua tidak dijaga dengan baik. Termasuk kualitas darah dan pembuluh darahnya. Oh, gitu. Jadi ini harus dijaga betul nih Pak Apit ya. Iya, Ya iya. apalagi dengan bertambahnya usia. Kan Iya. usia Iya. bertambah terus. Mungkin Nambah resiko juga tuh. tambah risiko Iya. juga. Ada resiko tuh yang bisa kita ubah ya. Artinya seperti misalkan pola hidup kita. Itu bisa kita ubah bisa ya. kita Oh, ubah. kebiasaan. Tapi kan kita Iya. tidak bisa mengubah yang namanya pola Usia. usia. Itu Iya. tidak bisa kita ubah. Tapi di sini yang harus kita tekankan adalah ini khusus untuk pekerja shift terutama. Nah, yang kerja bahwa malam, betul. kita itu manusia memang diciptakan oleh Tuhan itu bukan sebagai makhluk yang hidup di malam hari. Bukan nokturnal. Bukan kita itu. nokturnal. Jadi kita memang harus istirahat pada malam hari. Iya, iya. Normalnya seperti itu. Tapi pada beberapa orang memang pekerjaannya menuntut untuk bekerja di malam hari. Solusinya bagaimana? Yang pertama, kalau kita memang malam hari kita bekerja, usahakan pada pagi harinya kita itu istirahat. Dan jangan lupa untuk hindari makanan atau minuman yang bisa membangkitkan energi pada pagi hari ketika kita sudah selesai shift. Seperti konsumsi kopi itu kita kurangin. Karena apa? Karena kita harus istirahat. Kalau kita konsumsi kopi pada pagi hari setelah shift malam, maka kita akan terus terjaga dan pola tidur kita itu tidak akan benar. Kami akan kembali lagi ya dengan solusi. Bagaimana caranya kita bisa shift malam tapi tensi nggak naik tapi nggak sampai terjadi komplikasinya. Oke, setelah satu ini jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Apit. Beliau ini punya tekanan darah yang tinggi sampai akhirnya harus mengalami 2 kali serangan stroke. Yang pertama tahun 2016 sempat sembuh secara normal kembali. Kemudian merasa aku sehat lagi. Akhirnya kebiasaan yang dulu tidak baik kembali dilakukan lagi. Dan 5 tahun kemudian 2021 terkena serangan stroke yang kedua. Nah, serangan stroke yang kedua ini menyisakan gejala sisa ya Pak ya? Tangan? Tangan masih Apa nih? agak kaku. Kaku. Masih Kaku, Iya. tapi ada tenaganya. Ada masih. masih. Kalau kaki masih ada. bagaimana? Kaki juga Masih. kalau jalannya agak ini. Coba maaf Pak, Agak kalau berjalan pincang seperti apa? dikit. Kami ingin melihat. Iya, jadi kalau Diri senggol dulu. orang kadang-kadang suka goyang. Oh, masih kaku. Masih kaku. Gitu, Dia masih kaki kaku. ini jari-jarinya juga begini. Iya. Kalau Oh, gitu. jari kakinya pun kaku Ah, juga. Apalagi kalau kita angkat Kalau bawa benda beban agak gitu berat dia, aja, angkat langsung berat. gini. Oke, sekarang kembali dok. Iya. Ketika melihat Bapak seorang tenaga security itu tiba-tiba yang dulunya gagah, Ya. pemberani, nggak bisa ngapa-ngapain. Terbaring di tempat tidur. Terbaring Iya. lemah aja, gimana Bu Fatimah? Ya kita tetap setia Pak. Kita rawat, tetap kita Tapi rawat. sedih dong lihat Bapak nggak bisa Ya ngapa-ngapain. awalnya iya sedih. Semuanya ibu yang ngurus. Iya, semua. Kan karena nggak bisa bangun Pak, ditidurin, bangun gitu. Paling ke kamar mandi aja. Ke sama kamar anak mandi dibopong. tutun. Ya ampun. Terus udah parahnya dia nggak bisa kamar mandi. Udah kalau kencing, kalau buang air kecil tuh pakai pispot. Pada serangan stroke kedua ini gula darah Bapak naik juga ya? Iya. Iya. Tensi aja satu udah bahaya, Pak Apit. Iya. Ini jadi ada tambahan satu lagi masalahnya yaitu Gula darah. Iya. Iya. Angkanya kalau dari data ini Wow. sampai 500. 500. Iya. Astaga. Itu nggak bisa bangun itu. Mas. Pak Apit ini punya stroke ya,
hipertensi, kemudian stroke. Kemudian stroke ini sudah komplikasi. Iya. Nah, hati-hati dengan gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi ini juga akan ada komplikasinya, dan komplikasinya ini lebih fatal daripada hipertensi tadi ya. Jadi bisa kalau misalnya awalnya dengan hipertensi, kemudian ditambah dengan diabetes atau kadar gula tinggi, ini bahayanya dampak tinggi sekali. Bisa terjadi kebutaan ya kalau di mata ya. Kemudian tadi stroke ini juga salah satu dampak kadar gula darah yang tidak terkendali. Kemudian jantung, serangan jantung, hati-hati. Kemudian bisa terjadi kerusakan pada ginjal, gagal ginjal ya. Darah loh, Pak. Ngeri. Ini sekarang gula darahnya berapa, Pak? Tadi diperiksa 204. 204. Masih tinggi. Masih tinggi. Iya. Harus turun lagi. Tekanan darah berapa terakhir diperiksa? Kalau kemarin tadi berapa? Yang kemarin 170. diperiksa. Masih tinggi juga. Ini hati-hati nih ya, mama jadi kalau Masih kita tinggi bicara kita pembuluh darah ini harus ada upaya yang dilakukan ya Mas Iya. Norman ya. Jadi gini, jadi sudah pembuluh darahnya rusak, jangan sampai kualitas darah kita juga rusak. Nah, ini harus kita perbaiki ya Mas Boy ya, dengan cara kita yang pertama yaitu tadi ya, perbaiki pola makannya. Kemudian kalau bisa olahraga. Terus kalau ada obat-obatan yang dari dokter itu harus tetap dikonsumsi, kita harus konsumsi. Dan jangan lupa kita bisa tambahkan teknologi untuk membantu kesehatan tubuh kita ya Mas Boy ya. Ya, betul Teknologi laser salah satunya. Kalau kita bicara masalah teknologi untuk mengoptimalkan energi ya, tadi Bapak katakan, Ibu katakan begitu gula darah tinggi Bapak lemes kan, Iya, tidak lemes. berenergi, jadi tidak bisa beraktivitas. Ini disebabkan karena tadi sel-sel tubuh kita tidak bisa memanfaatkan gula yang ada untuk dirubah menjadi energi. Ya, dengan bantuan teknologi laser ini apa gula yang Ibu makan atau yang Bapak konsumsi, apa yang kita konsumsi ini akan kemudian dirubah atau diolah oleh sel-sel tubuh kita atau dimasak dirubah menjadi energi. Sehingga dengan bantuan teknologi laser maka harapannya energi Bapak akan menjadi pulih kembali. Di samping itu juga mengenai kualitas darahnya juga bisa dibantu dengan teknologi laser ya. Ya, benar sekali ya. Di sini saya akan kasih ilustrasi nih bagaimana cara tubuh kita untuk mengontrol tubuh kita. Karena kan di sini yang terjadi pada Pak Apit itu adalah stroke. Nah, stroke ini terjadi adanya penyumbatan atau pecah pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan otak. Yang nantinya kerusakan otak ini akan mengakibatkan yang tadi kelumpuhan atau kekurangan dalam proses pergerakan. Nah, di sini saya kasih ilustrasinya. Kok bisa sih kalau orang stroke itu tangannya jadi nggak bisa gerak tuh kenapa ya? Otak kita di sini ini semuanya terdiri dari pembuluh darah semuanya. Pembuluh darah ini fungsinya adalah untuk mengantarkan yang namanya nutrisi ke bagian otak kita sehingga sel-sel otak kita itu tetap baik, dalam kondisi baik dan tetap hidup. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah atau adanya pecah pembuluh darah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya kerusakan pada sel-sel otak tersebut. Misalkan terjadi penyumbatan di area ini. Area ini akan rusak. Misalkan di area kanan, maka di sana akan terjadi yang namanya kelumpuhan. Kelumpuhannya biasanya akan berbalik dengan kerusakan di bagian otaknya. Misalkan otak bagian kanannya yang rusak, maka tangan atau kaki kanan itu yang akan terdampak. Nah, ini kenapa? Ini karena adanya kerusakan pembuluh darah. Nah, bagaimana tadi solusinya? Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Boy tadi, bahwa teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan pembakaran yang namanya lemak darah, gula darah di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, ada juga nih teknologi laser ini fungsinya untuk meningkatkan kadar nitrik oxide di dalam darah kita. Nitrik oxide ini fungsinya adalah untuk mengembalikan yang namanya elastisitas pembuluh darah kita. Selain itu, nitrik oxide ini bisa menurunkan atau mengendalikan tekanan darah kita dengan cara melebarkan pembuluh darah kita lagi. Jadi jangan lupa untuk meningkatkan fungsi gerak tubuh kita, mengendalikan kadar gula darah dan lemak darah kita, dan jangan lupa gunakan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan pada penderita stroke. Supaya Pak Apit yakin, supaya Anda juga yakin pemirsa, ini ada kisah dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Termasuk juga kami akan beritahu informasi bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Kita simak yang satu ini. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat.
berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Nah, pemirsa itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan menggunakan teknologi laser dalam pemulihan kesehatannya. Semoga semakin fit lagi ya Mas Panji. Betul. Terjaga terus kesehatannya. Nah, ini kalau ngomongin soal narasumber kita hari ini Pak Apit, itu sekarang sih memang merasakan dampaknya terkena stroke-nya. Tapi sebetulnya dari muda tuh udah tahu kalau hipertensi. Itu dia. Tapi sibuk kerja. Nah, ini mungkin untuk pemirsa nih yang masih usia-usia produktif, boleh kerja nggak apa-apa, tapi ingat kesehatan juga penting. Tubuh kita tuh butuh istirahat dan butuh istirahat yang berkualitas. Dan oleh karena itu kita perlu menerapkan 4 pilar hidup sehat. Ikuti anjuran dari dokter dan jangan lupa kita sertakan pola hidup sehat kita menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Nah itu dia, penggunaannya juga gampang karena portable. Jadi sebetulnya kemana-mana kalau kita tadi katanya sibuk kerja nih, ya nggak masalah dipakai kemana-mana juga bisa. Ketika itu menjadi bagian dari gaya hidup, kita bisa pakai sambil ngobrol. Nah ini tadi kita. Ya kan? Kemudian sambil ngantor, sambil bekerja, sambil kita beristirahat, kita bisa gunakan itu mudah sekali. Cuma 2 kali saja loh satu harinya, pagi hari dan juga malam hari. Dan kita bisa merasakan bahwa tubuh kita akan menjadi lebih segar, kesehatannya lebih meningkat. Dan yang pasti juga ini kan nggak cuma kita aja nih, satu keluarga loh Mas Panji bisa kita ajak untuk sama-sama sehat. Itulah kenapa kalau misalnya memiliki dokter laser dari GoGoMall adalah langkah yang tepat. Karena bukan hanya kita sendiri yang pakai, satu keluarga kita ajak sama-sama, ayo sehat bareng-bareng menggunakan dokter laser. Jadi tunggu apa lagi? Handphonenya ayo diambil, hubungi nomor teleponnya sekarang atau WhatsApp kita nih. Supaya apa Anda bisa ngobrol sama tim kita, Anda bisa cari tahu lebih lanjut nih. Gimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Langsung aja sekarang pemirsa, tunggu apa lagi untuk mendapatkan manfaat terbaik dari teknologi laser khususnya dari GoGoMall. Dihubungi sekarang juga. Olahraga pada pekerja shift tentunya harus memperhatikan waktu shiftnya. Tentunya olahraga tidak bisa dilakukan pada jam yang sama setiap harinya. Yang perlu diingat adalah waktu istirahat. Sehabis olahraga ada yang namanya masa EPOC, Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption, di mana konsumsi oksigen berlebihan setelah olahraga dan bisa mencapai waktu 2 jam. Artinya 2 jam setelah olahraga, orang akan merasa segar dan tidak bisa istirahat atau tidur. Sesuaikan dengan waktu shift Anda agar tetap mendapatkan waktu tidur atau istirahat yang cukup setelah berolahraga sehingga tidak mengganggu shift Anda dan juga daya tahan tubuh Anda. Kembali lagi di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa, Pak Apit narasumber kami ini pernah mengalami 2 kali serangan stroke 2016 dan 2021. Tangannya gimana Pak sekarang Pak? Yang tersisa tuh Kaku. masih kaku. Aku mau nanya nih ya, Bapak kan dulu tenaga security. Iya. Tapi di rumah tenaga security-nya Ibu. Nah, Ibu yang mengawasi Bapak nggak sekarang? Hidupnya bagaimana? Apa aja yang diawasi sama Ibu, apa aja? Ya tetap kalau makan saya suruh kurangin nasinya jangan banyak-banyak, lauknya saya bilang gitu. Dikurangin. Tapi kan itu Kadang kalau itu banyak makannya, nasinya. Kalau mau makan yang lain juga, Bang, garamnya dikit aja. Kalau beli apa-apa, saya yang cerewet. Ya, tapi kalau saya sih memperhatikan tadi mengenai kadar gula ya. Jadi tadi setuju ya, satpamnya ibu, pengamannya itu harus ibu ya. Terutama untuk yang kadar gula darah yang tinggi ini harus dijaga betul. Ya, jadi artinya sekali lagi kalau tadi hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Tapi kalau diabetes itu ibu dari segala penyakit atau mother of the disease. Jadi ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kadar gula tidak terkendali, hati-hati. Banyak penyakit yang akan bisa mengikuti, akan bisa menyerang dan ini komplikasinya cukup fatal. Ya, jadi hipertensi ditambah diabetes ini bahaya sekali. Jadi laser yang digunakan, teknologi laser yang digunakan itu untuk meningkatkan kualitas darah pembuluh darah. Ya, dia punya 3 warna sinar laser. Ada yang laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Semuanya itu bekerja dengan panjang gelombang yang khusus supaya kualitas darah kita baik, tidak kental. Kualitas pembuluh darah kita baik, tidak menyempit, tidak kaku. Ya, kemudian juga akan membuat tadi tidur kita menjadi lebih enak. Satu lagi mungkin saya mau ditambahkan untuk orang-orang yang harus bekerja malam nih. Ya, ada beberapa panduan yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau tidur malam, oh ya
ya saya ini kerjanya memang harus malam ya, karena petugas medis lah atau orang entertain kayak Kang Ronald ya, kalau kemudian petugas security keamanan. Bagaimana sih supaya tidur itu tidak mengganggu kesehatan kita, terutama tekanan darah kita, kadar gula darah kita, kadar kolesterol kita. Dalam 1 minggu itu paling tidak hanya 2 hari deh kita pakai untuk shift malam. Kemudian setelah pulang shift malam harus segera istirahat. Dibalas gitu istirahatnya tidur. ya. Kemudian yang berikutnya adalah makan dengan makanan-makanan yang sehat. Berikutnya dibantu dengan olahraga. Nah, untuk orang-orang yang shift malam ini bisa juga untuk menjaga kualitas darahnya dibantu dengan penggunaan teknologi laser ya, supaya kerjanya tetap semangat, tetap berenergi, kadar gula terkendali, kadar kolesterol terkendali, kadar tekanan darah terkendali. Jadi jangan sampai ada komplikasi yang terjadi karena harus shift malam atau harus bekerja di malam hari. Tapi kan permasalahannya kan di sini Pak Apit itu adalah adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi kita harus melancarkan kembali nih Pak Apit pembuluh darah atau aliran darah di bagian kepalanya. Nah di sini ada teknologi laser yang dia memang khusus untuk ke bagian kepala. Itu bisa kita langsung masukkan ke bagian rongga hidung kita. Misalkan Pak Apit nih rasa nyeri-nyeri di badannya, karena kan biasanya pada orang yang terkena serangan stroke itu ada kekakuan di tubuhnya. Kekakuan ini biasanya akan menimbulkan rasa nyeri di persendian atau di otot-otot yang mengalami kelumpuhan. Nah sini teknologi laser itu bisa kita tempelkan di area tersebut. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi yang namanya peradangan, kemudian juga meningkatkan lagi yang namanya regenerasi sel di bagian tubuh tersebut. Pada penderita stroke ini juga mengalami yang namanya keterbatasan dalam pergerakan. Bagaimana sih caranya untuk berolahraga? Pilihlah olahraga-olahraga yang memang bisa kita lakukan. Kalau misalkan di rumah kita memang sudah terlalu lelah untuk keluar, di sini ada teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang fungsinya adalah untuk membantu orang-orang yang terkena serangan stroke atau orang-orang yang mengalami keterbatasan gerak untuk dibantu ototnya berkontraksi lagi seperti keadaan kita berolahraga. Jadi otot yang tadinya itu mengecil pada orang yang stroke itu dikembalikan lagi volumenya, sehingga yang namanya gula darah, lemak darah itu jadi terkontrol kembali. Pak Apit ini dulu terkena stroke gara-gara hipertensi, gara-gara dulu waktu kerja ya Pak ya. Sekarang sudah pensiun. Udah nggak ada alasan Bapak nggak hidup sehat kalau sekarang. Udah tinggal di rumah dan Bapak kan punya cucu, udah berapa sekarang? 3. Bapak mau sehat buat mereka? Iya. Pengen melihat mereka besar? Iya. Nah, jadi seorang suami, seorang bapak, seorang kakek menikmati masa tua dengan bahagia, syaratnya satu, yaitu harus sehat. Harus sehat dulu, tapi sehat nggak bisa kita dapatkan tanpa kita ada usaha. Pak Apit, Tatur Nuhun, terima kasih. Ya, nanti kalau ketemu lagi kondisi jauh lebih membaik ya. Bu Fatimah juga terima kasih. Ya, Mas Boy terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Ya, Mas Numa juga terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Ya, saya yakin perbincangan kami kali ini ada manfaatnya buat Anda, terutama untuk Anda yang punya hipertensi dan mungkin juga plus diabetes. Hati-hati, Pak Apit sudah membuktikan bahwa kalau Anda mengabaikan tensi dan diabetes, stroke menanti Anda. Lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi laser. Pemirsa, jika Anda ingin tahu bagaimana cara mendapatkannya, simak perbincangan berikut ini. Terima kasih Kang Ronald. Yuk Mas Panji, kita ingatkan ke pemirsa sekali lagi yuk, bahwa memang seperti Pak Apit tadi kena stroke-nya, tapi kan itu sekarangnya. Sebenarnya bisa kita cegah dari awal kok kalau hipertensinya udah ada, gula darahnya udah ada, kolesterolnya udah ada. Ya ayo dong. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan dari sekarang. Kita ikuti anjuran dari dokter dan jangan lupa nih, kita menggunakan dokter laser untuk menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Tapi dokter lasernya harus ingat dari Gogomol. Nah, kenapa harus dari Gogomol Mas Panji? Ada banyak sekali nih alasan kenapa Anda harus memilih dokter laser dari Gogomol. Yang nomor 1 adalah lebih terpercaya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi apa? Lebih terpercaya. Yang kedua, kita juga lebih berpengalaman. Kami dari Gogomol sudah menghadirkan dokter laser ke Indonesia sejak 2011. Jadi sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Sekarang tinggal giliran Anda nih. Dan yang ketiga nih, alasan yang ketiga nih, lebih terjamin. Ada garansi suku cadang 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Selain itu, Anda bisa mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal terapi kit secara gratis setiap pemesanan dokter laser. Karena kami ingin Anda menjaga kesehatan sekarang juga. Buatlah dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita lebih baik lagi. Ambil handphonenya, telepon sekarang juga nomor teleponnya atau WhatsApp kita nih. Dan rasakan sendiri bagaimana manfaat dokter laser untuk meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.
Jadi tunggu apa lagi pemirsa, segera langsung dihubungi sekarang juga untuk betul-betul bisa merasakan manfaat terbaik dokter laser hanya dari Gogo.